Halo, perkenalkan nama saya Ignatius Kevin Ananda Prasetya dengan NIM 21.G1.0065 jurusan akuntansi kelas akuntansi 1.2. Sebelum saya menjawab pertanyaan, terlebih dahulu akan ada doa pembuka. Dalam Bapa, Putra, dan Yesus, amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari istirahat malam sampai sekarang. Berkatilah saya dalam tugas agama ini, semoga tugas agama ini berjalan dengan lancar, amin. Dalam Bapa, Putra, dan Yesus, amin. Pada kesempatan ini saya akan menjawab video A, B, dan C yang diberikan oleh dosen. Video yang A yaitu apakah diperbolehkan kita mengasihi teman-teman yang beragama atau berbudaya lain. Menurut saya boleh, karena Yesus mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk mengasihi antar sesama dan tidak membeda-bedakan. Yang kedua, tuliskan makna pengampunan dalam ajaran agama Anda masing-masing. Menurut agama saya Katolik, makna pengampunan yaitu pembebasan dari dosa atau kesalahan yang sudah kita perbuat. Dan Injilnya yaitu saya mengambil kutipan Injil Matius 26 ayat 28 yang berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Selanjutnya video penjelasan yang B yaitu apakah kasih dan pengampunan mampu menyembuhkan penyakit mental dan fisik? Menurut saya mampu. Kenapa? Karena kasih dapat memberikan ketenangan dalam hati dan pikiran kita. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita semua untuk memberikan pengampunan kepada umat manusia. Yang kedua, contoh pengampunan dalam kitab suci. Contoh pengampunan agama Katolik adalah terdapat pada Injil Lukas bab 15 ayat 11-32. Mengisahkan tentang seorang ayah yang menyambut kembalinya anak bungsu yang telah menghabiskan seluruh harta ayahnya. Diceritakan seorang laki-laki yang pergi dari rumahnya dan menghabiskan harta tersebut. Ia berencana mengakui kesalahannya dan memohon kepada sang ayah untuk mengampuninya. Faktanya, dia diterima kembali oleh sang ayah dan ayahnya meminta maaf atas perbuatannya. Dan video penjelasan yang C yaitu mahasiswa diminta untuk membaca kilasan tentang Sugya Pranata dan membaca salah satu subjudul mengenai nilai atau kisah hidup dari Sugya Pranata. Pengalaman Sugya di tengah keluarga. Orang tua Sugya bernama Karijo Sudarmo. Latar belakang keluarganya adalah sebuah kombinasi antara ayah yang berprofesi sebagai abdi dalam Keraton Surakarta. Ketika kemudian pindah ke Yogyakarta, profesi tersebut tidak jelas lagi dan ibu yang berprofesi sebagai seorang pedagang Sage Nila. Kakak dari ayah adalah seorang kiai yang dikenal di Yogyakarta. Tentu saja mereka bukan merupakan sebuah keluarga Katolik, tetapi sebuah keluarga Jawa pada umumnya. Ini jelas dari pendidikan yang diterima Sugya dalam keluarganya. Dari ayah, Sugya mendapat pendidikan watak lewat berbagai usaha seni dan budaya. Sugya sudah diperkenalkan nilai-nilai luhur lewat karya sastra serat-serat yang dikembangkan dalam kegiatan sehari-hari. Oleh ayahnya, Sugya diajar nembang sekaligus dengan cara demikian mendalami ajaran-ajaran luhur bagaimana menjadi seorang pribadi yang bermartabat. Di samping itu, berhubung ayahnya adalah bekas murid Rangga Warsito, Sugya mulai juga mengenal kebijakan-kebijakan yang bersumber dari kebatinan tersebut. Di samping dari ayahnya, pendidikan apresiasi budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga berhasil dari kegemaran yang berlaku dalam masyarakat, yakni nonton wayang kulit yang semalam untuk suntuk. Sugya kecil
sebagaimana remaja lainnya yang tumbuh pada masa itu. Juga disosialisasikan lewat kegiatan nonton wayang kulit itu. Ibunya juga berprofesi sebagai seorang pedagang, mendidik Sogia dalam aspek yang lain. Ibunya berprofesi sebagai seorang pedagang, mendidik Sogia dalam aspek lain. Generasi Sogia belum hidup dalam situasi zaman sekarang, zaman kapitalis di mana orang dimasukkan dalam arus konsumerisme, dipacu dalam sebuah nafsu untuk mengkonsumsi barang sebanyak-banyaknya. Pada awal abad ke-20 masih merupakan zaman kolonial, di mana tingkat perekonomian masih berada pada tahap untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar, sehingga ibunya Sogia mendapat pendidikan untuk sebuah laku prihatin, puasa, dan macam-macam sesering sebagai sebuah bentuk mati raga. Di samping tentu saja teladan kerja keras, di samping itu dari ibunya Sogia juga mendapat pendidikan mengganggu dalam berbahasa maupun tingkah laku. Sebelum saya mengakhiri video reaksi ini, 3 video reaksi tadi, saya akan mengawalnya dengan doa penutup atau doa akhir. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati saya dalam tugas agama ini dengan keadaan lancar. Berkatilah saya dalam mengikuti kuliah untuk hari-hari berikutnya. Semoga kuliah saya berjalan dengan lancar dan dapat mendapat nilai yang sesuai harapan. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.